Lokananta. Di sini tempat sejarah musik Indonesia bermula. Ikuti aku yuk untuk menelusuri Lokananta. Di kota Surakarta berdiri sebuah bangunan yang menyimpan jejak panjang perkembangan suara bangsa. Tempat di mana musik Indonesia pertama kali direkam, disimpan, dan diperkenalkan kepada publik. Halo, selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Mau registrasi? Udah reservasi sebelumnya? Teman-teman di bagian lantai sebagai pembatas untuk barang-barang di belakang garis kuningnya tidak boleh disentuh, dimainkan atau dipindahkan, dan untuk Indonesia memiliki semangat kemerdekaan memenuhi seluruh negeri, termasuk identitas dalam suara. Di tengah kebutuhan itu, Raden Maladi mendirikan Lokananta yang resmi berdiri pada tanggal 29 Oktober 1956. Pada awalnya, Lokananta bukan label rekaman komersial. Ia berada di bawah Kementerian Penerangan Republik Indonesia sebagai bagian dari Radio Republik Indonesia. Dan setelah Lokananta mengambil lini bisnisnya, fokus produksinya juga mulai berubah ya teman-teman. Yang tadinya hanya untuk RRI saja, di tahun 1959 Lokananta mulai mengkomersilkan koleksinya. Salah satunya adalah kerjasamanya dengan ajang bakat penyanyi bintang radio, di mana ajang bakat tersebut yang juga menjadi awal karya dari penyanyi-penyanyi legend di Indonesia seperti Waljina, Bing Solman, dan juga Titiek Puspa. Molding ini adalah langkah awal Lokananta untuk memproduksi piringan hitam secara mandiri. Dari master inilah, ribuan kopi musik dicetak dan disebarkan ke seluruh Nusantara. Molding pertama ini bukan sekedar benda teknis, tetapi titik awal lahirnya industri rekaman Indonesia. Ketika Lokananta merilis album kenegaraan untuk kebutuhan souvenir Asian Games, di mana album tersebut berisi lagu-lagu nasional dan juga lagu daerah Indonesia yang pada masanya juga diproduksi oleh Lokananta. Selain dari album tersebut, ada juga di tahun 1996 ketika Lokananta mengaransemen ulang lagu Indonesia Raya dalam versi orkestra dan kemudian merilisnya dalam bentuk piringan hitam yang bisa teman-teman lihat di bagian etalase kacanya. Untuk perjalanan di Lokananta sendiri, meskipun kita didirikan sebagai pabrik piringan hitam ya teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu, format produksi dari Lokananta juga mulai berubah karena mau tidak mau akhirnya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang ada di tahun 1973, ketika Lokananta mulai menghentikan produksi piringan hitam dan beralih ke kaset pita, yang dimana masa kaset pita sendiri ini merupakan masa kejayaan, tapi sekaligus awal dari penurunan Lokananta. Saat itu masa penurunannya bisa dilihat dari beberapa fenomena ya teman-teman. Mulai dari 1982 itu banyak terjadi fenomena pembajakan kaset gitu ya, dimana saat itu peristiwanya merugikan banyak perusahaan rekaman karena berimbas pada penurunan jumlah produksinya. Selain karena adanya pembajakan kaset, masa penurunan Lokananta semakin terasa ketika memasuki gelombang reformasi 98 karena imbasnya adalah pembubaran Departemen Penerangan, di mana departemen tersebut adalah departemen yang menaungi pendirian Lokananta. Jadi secara induk perusahaan, Lokananta ini sempat dipindahkan di bawah beberapa perusahaan negara yang lainnya agar tetap bisa beroperasi seperti biasa. Dan
gamelan generasi kedua milik Lokananta yang mulai digunakan di tahun 1980-an. Untuk gamelannya sendiri dulu aktif digunakan untuk kegiatan produksi dan juga rekaman ya teman-teman, seperti rekaman musik langgam Jawa, musik karawitan, atau musik pengiring tari tradisional. Yang dimana dulu pada masanya salah satu karya bestseller dari Lokananta adalah karya-karya dalam bentuk gending Jawa. Filosofi nama Lokananta diambil dari gamelan dalam kisah pewayangan Jawa. Gamelan itu dipercaya dimainkan untuk para dewa dan suaranya membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan kemudian dari filosofinya diadaptasikan sebagai Lokananta yang ada di sini, di mana kita juga berharapnya dari setiap suara, karya, atau rekaman yang dilakukan di Lokananta itu juga bisa menyenangkan atau dinikmati terutama bagi penikmat musik Indonesia. Ruangan diskografi yang menampilkan ragam rekaman musik yang pernah diproduksi oleh lembaga. Sejak awal pembentukannya, galeri itu mendapat tugas untuk menggandakan rekaman musik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada tahun 1972 menjadi masa transisi besar dari piringan hitam ke kaset pita. Bedanya hanya di ukurannya saja. Contohnya seperti yang di bawah ya teman-teman, itu kan dari ukuran boxnya juga lebih besar. Jadi memang ukuran pitanya juga lebih besar, yang dimana besar kecil dari master atau pita yang digunakan itu nanti yang akan mempengaruhi panjang durasi. Kalau untuk pita rekamannya kita sekarang udah nggak produksi lagi. Jadi untuk penggunaan pita-pita master seperti ini itu terakhir digunakan sama Lokananta itu di era 1990-an awal, kurang lebih sampai sekitar 95-an untuk koleksinya. Jadi sekarang kita beberapa koleksinya sudah mulai dikonservasi ke digital, dan studio rekaman Lokananta yang baru sekarang produksinya pun sudah dalam format digital karena kan menyesuaikan kualitas audio yang sekarang gitu. Lokananta masih menyimpan berbagai alat produksi piringan hitam dan juga melalui berbagai proses untuk memproduksinya. Produksi pembuatan kaset pita dan juga piringan hitam. Proses awalnya bisa teman-teman lihat dari sebelah kiri ya, dimulai dengan proses rekaman terlebih dahulu. Setelah proses rekaman selesai, nanti akan dilanjutkan ke mixing dan mastering, atau kalau sekarang itu lebih dikenal dengan proses editing gitu ya, digunakan untuk menyiapkan frekuensi dan memperhalus hasil rekamannya. Setelah selesai dari mixing dan mastering, nanti akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu duplikasi. Jadi duplikasi ini fungsinya digunakan untuk memindahkan hasil rekaman ke kaset pita dan juga piringan hitam. Untuk duplikasi kaset pita sudah otomatisnya teman-teman hanya menggunakan satu mesin seperti ini saja, dan satu mesinnya bisa langsung menghasilkan 3 kaset pita secara bersamaan. Beda sama piringan hitam yang prosesnya satu persatu. Untuk piringan hitam dimulai dengan proses engraving atau proses pengukiran global di bagian cetakan piringannya. Kemudian dari cetakannya akan dipisah melalui proses galvanizing, tujuannya untuk mempermanenkan global yang sudah diukir. Baru nanti akan dilanjutkan ke proses pressing untuk mencetak globalnya ke bagian latihan piringan hitam dengan cara di-press. Dan nanti setelah selesai baru akan dilanjutkan ke tahapan akhir, yaitu proses packing, quality control, dan juga proses distribusi. Untuk di ruangan pemotong solo di bagian tengahnya, teman-teman juga bisa melihat beberapa koleksi alat rekaman yang dulu pernah digunakan oleh Lokananta, seperti mixer, tape recorder, remote, speaker, dan beberapa alat iklannya. Some people say that I'm a fool, but in my heart I know it's true. Do you believe in flower moon? Ruang aneka nada tersimpan banyak piringan hitam yang diproduksi sejak Lokananta berdiri, sekitar 5.760 master rekaman yang berhasil dipublikasi oleh Lokananta.
Pada tahun 1993, Lokananta pernah melakukan cuci gudang dengan menjual koleksi piringan hitam dengan harga yang murah. Koleksi ini bukan hanya sebagai kumpulan rekaman, tetapi juga suara bangsa yang disimpan, dirawat, dan dijaga agar tetap dapat didengarkan lintas generasi. Get up out your bed, no time to be blue. A simple spark can make me loving it true. All beneath the light of flower. Dan ketika memproduksi piringan hitam, saat itu Lokananta menggunakan 3 ukuran piringan yang berbeda. Mulai dari yang paling kecil seperti ini ada di ukuran 7 inch. Kemudian untuk mediumnya ada di 10 inch dan yang paling besar ada di 12 inch. Di mana besar kecil dari piringan yang digunakan itu nanti yang akan mempengaruhi panjang durasi audio yang ada di dalamnya. Untuk informasi di ruangan aneka nada ya, teman-teman juga bisa eksplorasi di bagian label piringan yang ada di tengahnya. Di situ ada beberapa keterangan seperti judul lagu, jumlah lagu, siapa penyanyinya, karyanya tentang apa, bisa teman-teman baca di sana. Selain informasi yang ada pada masing-masing covernya. Di antara berbagai arsip audio yang tersimpan, terdapat satu rekaman yang memiliki nilai historis luar biasa, yaitu rekonstruksi pembacaan proklamasi. Pembacaan proklamasi tidak ada rekaman asli suara Soekarno di saat membacakan di tahun 1945, karena peristiwa itu berlangsung secara mendadak dan hanya dicatat di dalam teks. Pada tahun 1950, Yusuf Rono Diporo mengusulkan perekaman ulang tetapi Soekarno menolak. Barulah pada 1951, ia setuju melakukan rekonstruksi pembacaan proklamasi di studio RRI Jakarta. Rekaman inilah yang kemudian disimpan dan didistribusikan Lokananta hingga 1959, dan master realnya menjadi salah satu koleksi paling berharga di Lokananta. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Music buzz like dreams from the corner. You can post up to if you want some fun. Lokananta tidak hanya dikenal sebagai pusat produksi piringan hitam, tetapi juga sebagai rumah bagi berbagai genre musik di Indonesia. Salah satunya yaitu keroncong. Musik keroncong banyak berkembang di era Belanda, tapi dalam perang pameran ini diwakilkan dengan satu tokohnya ya teman-teman, bernama Emil Lengdau. Beliau merupakan salah satu penyanyi keroncong dari kota Solo yang saat itu banyak mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan label rekaman internasional seperti label rekaman Decca dari Jerman selama kurang lebih 3 tahun, dan kemudian ketika Emil Lengdau tergabung dengan orkes keroncong Live Java, beliau juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan rekaman di Columbia Records Amerika Serikat. You see shades of blue with gold in the middle. Won't you stick around for a little while? I like your style. In the summer days that feel like forever, give it way tonight, together with you. Beragamnya lagu keroncong seperti Gesang yang kembali menyanyikan Bengawan Solo, Waljina merekam Langgam Jawa dengan penuh keanggunan, sementara Mus Mulyadi dan orkes-orkes keroncong lainnya turut memperkaya warna suara yang tersimpan di Lokananta. All beneath the light of a flower moon. Bengawan Solo, riwayatmu ini
dari dulu jadi perhatian Ensadi. Musim kemarau tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai. Berikutnya yaitu area ruang pustaka. Untuk pustaka Lokananta sendiri sementara memang hanya bisa diakses ketika teman-teman berkunjung ke galeri saja, tapi nanti untuk kedepannya akan digunakan sesuai fungsinya teman-teman, digunakan sebagai ruang pustaka yang dimana nanti untuk target besarnya lagi akan dijadikan sebagai salah satu pusat literasi musik Indonesia. Izin tanya, untuk Lokananta sendiri ini kalau pustaka pajak sosial budaya ataupun politik hal dijelaskan jadi mungkin yang paling kelihatan kita lebih ke sosial, kemudian ekonomi dan juga budayanya yang paling kelihatan di sini. Jadi ekonominya sendiri, Lokananta menjadi salah satu destinasi wisata yang ternyata banyak menarik dari luar kota berkunjung ke kota Solo gitu ya, berdasarkan data-data yang kita dapat dari Dinas Kota Surakarta juga. Kemudian budayanya juga ada di mana kita di sini digunakan sebagai fasilitas untuk memperkenalkan musik-musik Indonesia dan juga salah satu perusahaan rekaman terbesar di Indonesia. Kemudian untuk sosialnya pun juga sama, kita juga punya banyak dampak sosial yang kita lakukan melalui program-program publik milik Lokananta setiap bulannya gitu. Selain menjadi pusat arsip dan rekaman, kini Lokananta juga mengembangkan aspek ekonominya. Melalui penjualan merchandise, piringan hitam edisi terbatas, jasa digitalisasi arsip, hingga penyewaan ruang kreatif untuk event dan produksi konten, Lokananta membangun model ekonomi baru yang mendukung keberlanjutan tempat ini. Kini Lokananta berkolaborasi dengan M Block sehingga menghadirkan kafe,
toko souvenir, serta berbagai program wisata sejarah juga ikut membuka peluang ekonomi bagi komunitas lokal. Menjadikan Lokananta bukan hanya pusat budaya, tetapi juga ruang hidup yang harus bergerak mengikuti zaman. City lights and stars when I'm with you. A simple spark can make me loving it true. All beneath the light of flower moon. Get up out your bed, no time to be blue. A simple spark can make me loving it true. All beneath the light of flower moon. Lokananta bukan hanya studio tua atau ruang arsip. Ia adalah tempat di mana suara bangsa pernah direkam, disebarkan, dan akhirnya diwariskan. Dari piringan hitam hingga digital, jejak Lokananta memperlihatkan bagaimana budaya, ekonomi, dan politik Indonesia bergerak dan saling mempengaruhi. Keep it hot and warm, summer weather night. When the music pours like drinks from the corner, you can post up to if you want some fun. Party's just begun. Some people say Secara budaya, Lokananta menjadi rumah bagi keberagaman musik Indonesia, gamelan, keroncong, hingga lagu-lagu daerah. Disinilah identitas suara Indonesia dibentuk, dipertahankan, dan dikenalkan kembali kepada generasi berikutnya. Secara ekonomi, Lokananta kini bergerak bersama perkembangan industri kreatif, digitalisasi arsip, lisensi rekaman, hingga kawasan wisata kreatif dengan kafe dan ruang komunitas. Semua membuka peluang baru bagi seniman dan masyarakat sekitar. Revitalisasi ini membuktikan bahwa pelestarian sejarah bisa berjalan berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi. in the summer days that feel like forever, give it way tonight, see together with you. We want to do. Ooh, city lights and stars when I'm with you. A simple spark can make me loving it true. All beneath the light of flower moon. Some people say that I'm a fool, but in my heart I know it's true. Do you believe in flower moon? Secara politik, keberadaan Lokananta mencerminkan bagaimana negara memandang pentingnya suara sebagai bagian dari memori nasional. Rekonstruksi pembacaan Proklamasi 1951 bukan hanya rekaman, tetapi keputusan politik yang membentuk cara bangsa ini mengingat kemerdekaannya.
Dan secara sosial, Lokananta menjadi titik temu generasi. Ruang di mana kenangan masa lalu bertemu dengan kreativitas baru. Tempat orang belajar bahwa sejarah bukan hanya untuk disimpan, tetapi untuk terus dihidupkan. Pada akhirnya, Lokananta adalah cermin perjalanan Indonesia tentang apa yang ingin diingat, apa yang ingin dijaga, dan kemana suara bangsa ini akan diarahkan. Selama masih ada yang mendengarkan dan merawatnya, Lokananta akan terus hidup sebagai rumah suara Indonesia. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.